Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk kepada bagian anatomi kontra. Ya, bagian anatomi kontra. Secara umum, kontra itu kita bagi menjadi 4 bagian. Ada bagian pendahuluan, ada bagian isi, bagian penutup, dan lampiran. Apa saja bagian anatomi dari kontra? Secara umum ada 4 bagian. Bagian pendahuluan, bagian isi, bagian penutup, dan bagian lampiran. Ya, Bapak Ibu. Bagian pendahuluan isinya apa? Ada isi, ada penutup. Oke, kita bahas dulu satu persatu, Bapak Ibu. Nah, dari 4 bagian ini, kita bisa ambil isi kontrak itu isinya apa. Isi kontrak, anatominya, di atas sendiri, pasti ada namanya judul. Kalau kita pecah menjadi urutan dalam bentuk kontrak yang baik, itu pertama di atas, pasti ada judul. Pasti ada judul. Mau kontrak, kalau tidak diadakan judul, maka kita nggak tahu ini kontrak atau bukan. Ini perjanjian apa sih judulnya? Para pihak ini mau ngapain? Nah, ada judul, ada pembukaan, ada komparisi, ada premis, ada syarat isi perjanjian, ada accept clause, ada penutup. Nah, ini kalau kita lihat anatomi dari sebuah kontrak. Judul, pembukaan, komparisi, premis, syarat isi perjanjian, accept clause atau klausul pengecualian, dan penutup. Untuk apa sih kita perlu tahu ini? Ya, perlu tahu anatomi kontrak ini. Nah, kontrak yang baik pasti kita bisa dengan mudah pahami isi kontraknya. Jadi kontrak yang baik bukan kontrak yang panjang, yang tebal, yang berlembar-lembar tapi kita tidak bisa pahami. Tapi kontrak yang baik adalah kontrak yang bisa kita pahami ketika kita baca. Jadi kontrak syarat utamanya harus dipahami oleh para pihaknya. Jadi para pihaknya harus memahami isi dari kontrak ini. Kita akan bahas mengenai perancangan kontrak. Sekarang sebelum merancang kontrak, ya, maka kita perlu tahu apa saja sih kontrak yang baik itu strukturnya bagaimana. Mulai dari judul sampai akhir. Nah, dalam membuat judul, Bapak Ibu sekalian, ya, ada syaratnya. Kita tidak bisa memberikan judul sembarangan kepada sebuah kontrak ketika kita merancang sebuah kontrak. Judul tersebut harus mencerminkan jiwa dari perjanjian yang kita buat. Bapak Ibu kasih perjanjian jual beli, tetapi isinya di dalam pinjam-minjam. Perjanjian jual beli motor, tetapi isinya di dalam adalah Bapak meminjamkan uang kepada si pemilik motor, nanti apabila nggak bisa bayar, motornya diambil. Maka itu dua hal yang berbeda. Antara judul jual beli dengan pinjam-meminjam dengan jaminan motor. Ya. Judul dengan isinya harus linear. Judul harus mencerminkan dari jiwa perjanjian tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, judul harus dibuat dengan bahasa yang baku. Bahasa yang baku, bahasa yang dipahami orang secara umum. Nah, ketika dalam perjanjian-perjanjian tertentu, misal kayak Pak Nur Yatim tadi, ketika itu perusahaan mengeluarkan perjanjian kerja misal, maka pasti akan ada nomor di situ. Ini dia perjanjian keberapa yang dia buat. Pasti ada nomor perjanjiannya. Itu kan lihat, perusahaan
1.000 orang, maka dia akan punya 1.000 kontrak. Nomor 1 sampai 1.000. 1.000 karyawan kontrak misalnya, maka dia akan punya 1.000 perjanjian kontrak. Antara satu karyawan dengan karyawan lain ketika dibuat perjanjian pasti kan beda nomornya. Ya. Maka ada nomor perjanjian. Itu ketika membuat judul dalam perjanjian yang misalnya banyak itu, atau dibuat dalam bentuk otentik, maka notaris dalam nomor perjanjian di notaris itu akan menjadi 0 tiap ganti bulan. Maka di situ kita bisa lihat notaris ini dalam bulan ini bikin berapa perjanjian gitu. Ada kodenya. Nah, itu untuk jangan sampai perjanjian yang satu dengan yang lain nomornya sama, berarti kan ada double gitu. Nah, salah satu contohnya. Contoh ini yang surat perjanjian pemborongan pekerjaan nomor sekian, nah, dari APBD kota mana gitu, perjanjian kredit pemerintah Indonesia dengan Singapura misalnya gitu. Ada nomornya pasti perjanjian-perjanjian yang semacam itu. Dengan perusahaan, dengan instansi pemerintah, nah, maka pasti akan ada keluar nomor. Nah, jadi di judul ditulis dengan jelas, ya. Judulnya dimengerti dengan bahasa baku, bisa dipahami oleh semua orang. Judulnya harus mencerminkan isi dari perjanjian. Jadi judulnya harus sama dengan isi perjanjiannya. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, setelah judul kita membuat namanya pembukaan. Pembukaan atau awal akte. Bapak Ibu sering sekali melihat terutama perjanjian-perjanjian yang dibuat di bawah tangan. Pasti setelah judul surat perjanjian apa gitu. Setelah judul pasti dikasih yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengarahkan siapa yang bertanda tangan di bawah ini, maka surat perjanjian ini akan ada perjanjian. Perjanjian ini kan ada informasi yang perlu kita ketahui dulu sebelum siapa yang bertanda tangan. Perjanjian ini dilakukan di mana? Tempatnya di mana melakukan perjanjian ini? Kapan? Tanggal berapa? Jam berapa? Bahkan kalau di notaris sekarang dilengkapi dengan jam akta otentik. Tujuannya untuk apa sih? Untuk membuktikan bahwa orang tersebut pada saat tanggal sekian, para pihak yang tanda tangan nanti, ya, pada saat tanggal sekian, jam sekian, di mana lokasinya itu bisa dibuktikan dengan pembukaan ini. Ya. Kenapa kok dalam pembukaan perlu kita pada tanggal sekian, jam sekian, di mana, ya, perlu untuk dibuat pembuktian. Nah, itu untuk membuktikan itu tadi. Pembukaan. Jadi sebelum kita ngomong siapa orangnya, ya tanggal berapa dulu. Di mana dulu perjanjian ini dibuat. Oke? Nah, ini dalam rancang pembukaan. Ambil contoh ini. Pada hari ini, Senin tanggal 1 bulan Agustus tahun 2005, bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda di bawah ini. Nah, kan nggak susah, tinggal nambahkan pada hari kapan, tanggal berapa, tempatnya di mana, baru ngomong yang bertanda di bawah ini. Ini sederhana saja semacam ini. Kalau mau ditambahkan lengkap, misal Yogyakartanya di gedung apa, di mana, jamnya jam berapa, ya monggo silakan. Ya. Model penulisannya bagaimana? Bebas. Yang penting bisa dipahami. Bisa model 1, ini. Model 2, pada hari ini, Senin 1 Agustus 2005 di Yogyakarta. Oleh dan antara, ya Pak, gitu bisa. Pada hari ini, Senin, tanggal 1, ditulis huruf gini, boleh nggak? Boleh. Ya. Jadi ini masalah penulisan saja, yang penting bisa dipahami oleh para pihaknya.
Kemudian setelah pembukaan tadi, ini yang penting juga Bapak Ibu, yaitu adalah komparisi. Dalam menyusun perjanjian Bapak Ibu nanti harus memperhatikan komparisi. Komparisi ini siapa? Nah, komparisi adalah bagian yang menyebutkan nama para pihak dalam perjanjian, identitas para pihak. Di komparisi inilah Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu akan menentukan ya tentang syarat sah perjanjian mengenai kecakapan. Apakah orang yang melakukan perjanjian ini cakap dan berwenang untuk melakukan perjanjian ini? Ceknya di mana? Komparisi. Yang tanda tangan ini siapa? Kita ceknya di bagian mana? Di komparisi. Setelah judul pembukaan ada namanya komparisi, Bapak Ibu. Ya. Di sini Bapak Ibu disebutkan namanya siapa? Alamatnya di mana? Tinggalnya di mana? Identitas selengkap-lengkapnya. Untuk menghindari namanya perbedaan orang atau error in person. Maka identitas orangnya perlu kita jelaskan. Siapa misal gitu? Pak Nur Yatim. Pak Nur Yatim yang tinggal di mana? Alamatnya di mana? Yang lahir di mana? Nah, jenis kelaminnya apa misalnya gitu. Kan semuanya ditulis secara jelas di situ, di komparisi. Nah, setelah itu ya, baru setelah menjelaskan orangnya, menjelaskan juga di situ dalam komparisi kedudukan dan kewenangannya. Dia melakukan perjanjian ini untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain atau untuk jabatannya. Dia melakukan perjanjian ini atas dasar kewenangannya sebagai apa? Sebagai dirinya sendiri kah? Sebagai direktur perusahaan kah? Sebagai kuasa orang lain kah? Nah, itu perlu kita lihat. Jadi kita tahu bahwa misal yang tanda tangan di sini Pak Nur Yatim di situ, Pak Nur Yatim itu ketika tanda tangan sebagai apa? Ya, selain kita perlu tahu identitas lengkapnya supaya membedakan Pak Nur Yatim dengan Pak Nur Yatim yang lain gitu misal. Ya. Kita juga perlu tahu kewenangan dan kedudukannya sebagai apa ketika melakukan perjanjian ini. Kita cek di sini. Maka itu tadi untuk menghindari jangan sampai orang yang melakukan perjanjian tidak cakap apalagi tidak berwenang melakukan perjanjian. Para pihaknya, dua-duanya kita cek. 2 atau 3 semua orang yang melakukan yang ada para pihak yang ada dalam perjanjian itu kita cek. Dia cakap, oke, cakap, enggak salah orang, enggak, baru kita cek lagi kewenangannya dia apa. Nah, itulah kenapa kok kita membuat komparisi perlu untuk sedetail mungkin. Ya. Bahkan ketika Bapak Ibu membuat surat kuasa, ya, surat kuasa itu kan diminta sekarang dituliskan secara detail satu persatu alamat. Nah, satu persatu identitas lengkapnya semua dituliskan secara detail. Untuk apa? Untuk menghindari adanya kesalahan dalam error in person atau salah kewenangan. Contoh ini. Nah, ini contoh. Ambil contoh. Nama Ayam Muruk, jabatan apa, alamat di mana. Nah, dalam hal ini menjalankan jabatan tersebut, ini belum contoh sederhana, tidak lengkap. Tapi bisa didetailkan lebih lengkap lagi kan. Nah, tapi di sini ada keterangan menjalankan jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama pemerintah Kabupaten Mojopahit. Atau direksi misal gitu. Atau bupati misal gitu. Jadi dalam hal ini diterangkan kewenangannya dia didapat dari mana melakukan perjanjian ini. Itu yang penting.
Jadi jangan sampai kita melakukan perjanjian dengan orang yang tidak berwenang. Nah, misal tadi, ketika melakukan perjanjian kerja tadi, Pak Nuryati memberi contoh tadi, saya ambil contoh, ini yang tanda tangan siapa dalam perjanjian kerja tersebut? Kewenangan mengangkat karyawan itu di siapa? Itu kan juga perlu dijelaskan. Ya, gitu misal. Nah, ini contoh kalau dalam bahasa Inggris. Kemudian setelah komparisi, saya agak cepat. Setelah komparisi ada yang kita kenal dengan namanya premis atau sebab. Nah, para pihak tadi sudah tahu judul perjanjiannya kita, oke, perjanjian jual beli misal. Para pihaknya kita sudah tahu. Nah, tentu dalam melakukan jual beli, para pihak tadi ada maksud dan tujuan. Maksudnya apa? Para pihak akan melakukan perjanjian jual beli. Kenapa melakukan perjanjian jual beli? Ada pertimbangannya, toh? Nah, maka perlu kita jelaskan juga kenapa para pihak tadi melakukan perjanjian. Melakukan perjanjian kerja, melakukan perjanjian jual beli, melakukan perjanjian utang piutang, atas dasar apa melakukan perjanjian tersebut? Ya, kenapa para pihak melakukan perjanjian tersebut? Tentu ada alasannya. Nah, alasan itulah yang kita jelaskan dalam namanya premis. Sehingga premis itu menjadi latar belakang ya. Ya. Premis itu menjadi latar belakang terjadinya perjanjian yang menjelaskan kenapa para pihak melakukan perjanjian. Nah, Bapak Ibu, kenapa kok perlu untuk melakukan perjanjian juga? Mengenal membuat perjanjian. Nanti Bapak Ibu ketika menangani klien ya, ini tidak mungkin Bapak Ibu memasukkan hak dan kewajiban Bapak Ibu sepelaku advokat ya. Misal dapat kuasa sekian nilainya, honor sekian dan sebagainya. Tidak mungkin dimasukkan dalam surat kuasa. Nah, Bapak Ibu perlu membuat namanya perjanjian kerja. Perjanjian kerja untuk apa? Bantuan hukum. Nah, maka perlu juga Bapak Ibu mampu untuk merancang kontrak kerja bantuan hukum secara baik. Ya, jadi kalau di kantor saya dulu itu setiap klien yang datang kita maunya seperti apa, kita berikan tawaran jasanya, ya, perjanjian kerja sama bantuan hukum ya, antara siapa dengan kantor, ya, kemudian ada alasan karena klien sedang punya masalah dan sebagainya, minta untuk dibantu dalam hal apa saja. Itulah masuk dalam premis. Gitu. Kemudian setelah premis, ya, misalnya gini, selanjutnya kedua belah pihak setuju untuk melakukan kerjasama, ini apa kerjasamanya. Ini contoh-contoh premis yang ada. Contoh premis. Setelah premis, baru kita masuk ke dalam namanya isi kontrak. Kita masuk kepada isi kontrak. Nah, isi kontrak itu apa? Nah, isi kontrak tadi, kita sudah belajar asas-asas tadi yang di awal. Nah, kita isi kontrak dapat dibuat bebas kecuali telah diatur atau ditetapkan oleh undang-undang. Nah, kalau undang-undang sudah menetapkan, misal ini diatur tidak boleh begini, tidak boleh begitu, ya, tidak boleh jual senjata api, tidak boleh jual narkoba, ya jangan jual beli senjata api dan narkoba misalnya, gitu. Karena dilarang oleh undang-undang.
Kontrak isinya mencantumkan segala hal pokok yang dianggap perlu. Hal-hal apa yang dianggap perlu sebagai pernyataan kehendak para pihak yang tertuang dalam perjanjian tertulis. Apa maunya para pihak? Ya, detail-detail perjanjian para pihak, semuanya ini dituangkan dalam isi kontrak. Nah, hak dan kewajibannya apa? Para pihak kan punya hak dan kewajiban. Yang misalnya perjanjian utang piutang, satu kreditur berkewajiban memberikan pinjaman, dia berhak menerima pembayaran, ya. Debitur dia berhak menerima hutang, berkewajiban memberikan pembayaran. Nah, itu hak dan kewajibannya apa? Nah, disusun semuanya dalam bentuk prestasinya apa saja. Nah, isi kontrak, Bapak Ibu sekalian, itu silahkan dibuat dengan bahasa sesederhana mungkin, ya, sesederhana mungkin, tidak boleh interpretatif. Jadi jangan sampai kita menggunakan kata atau kalimat yang bisa ditafsirkan lain. Ya. Kita harus menggunakan kata atau kalimat yang tidak bisa ditafsirkan lain. Jadi dimengerti oleh para pihak dan ditafsirkan sama oleh semua orang. Tujuannya untuk apa? Ya, untuk supaya di kemudian hari ketika ada masalah, maksud dari kontrak tersebut tidak bisa ditafsirkan lain. Kalau terpaksa menggunakan definisi atau istilah-istilah yang teknis, sebaiknya di pasal awal-awal, di pasal 1, dibuatkan tentang klausula definisi atau ketentuan umum. Untuk apa? Untuk menghindari supaya hal-hal tersebut tidak ditafsirkan lain oleh orang-orang. Para pihaknya tidak punya kesempatan untuk menafsirkan lain. Nah, seperti yang tadi yang kita bahas, syarat sah perjanjian isi kontrak adalah hal tertentu. Hal tertentu di sini adalah maksudnya ketentuan dan syaratnya harus bisa dilaksanakan dalam praktek. Atau artinya klausula-klausula yang ada dalam isi kontrak tidak boleh tidak bisa dilaksanakan. Harus yang reasonable, harus yang mungkin untuk dilaksanakan. Kalau tidak mungkin untuk dilaksanakan, bagaimana? Ya nggak bisa. Harus mungkin dilaksanakan. Berarti kalau nggak mungkin dilaksanakan, ya seperti yang tadi, hal tertentunya nggak jelas itu. Misal pergi ke bulan atau janji untuk pergi ke planet Mars, itu kan semuanya hal-hal yang belum mungkin bisa terwujud dalam waktu dekat atau tidak mungkin bisa dilaksanakan sampai yang bersangkutan meninggal mungkin. Tapi kalau kambing lahir, mangga yang sudah besar tadi itu bisa dihitung dengan waktu yang relatif mungkin untuk dilaksanakan. Semakin detail, semakin bagus, dan harus memperhatikan asas-asas perjanjian lain. Yang tadi kita sudah bahas. Oke, lanjut. Ada except clause. Except clause ini adalah klausula pengecualian. Apa yang ada dalam isi tadi, Bapak Ibu sekalian, sudah kita bahas semuanya, tetapi ada keadaan-keadaan di mana mungkin saja apa yang kita sepakati tadi dalam perjanjian, ya, mungkin saja yang kita sepakati dalam perjanjian tadi mungkin saja tidak dapat terlaksana. Tidak dapat terlaksana karena beberapa hal. Bisa wan prestasi, bisa overmah, bisa macam-macam. Nah, gimana kalau terjadi keadaan-keadaan yang tadi, perjanjian tidak dapat dipenuhi? Maka perlu kita atur juga gimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Kita perlu atur juga gimana caranya menyelesaikan permasalahan tersebut. Seperti apa? Nah, kenapa kok perlu diatur?
kan kita tidak mau bermasalah, Mas. Loh, di kemudian hari kan nggak ada yang tahu. Karena hal itu mungkin saja bisa terjadi. Sehingga kita perlu ketentuan yang jelas untuk bisa menyelesaikan masalah yang mungkin saja terjadi. Syukur-syukur kalau nggak terjadi. Tapi kalau mungkin terjadi, kita punya cara penyelesaian masalah yang sudah kita sepakati. Misal ketika ada sengketa ini akan diserahkan di mana, diselesaikan di mana, di pengadilan negeri mana, di arbitrase kah, atau di mana? Atau akan seperti apa? Atau ada denda, ada semacamnya, itu ada masuk kepada accept clause. Nah, accept clause di sini ada one prestasi, ada force majeure atau overmach, keadaan memaksa, ada penyelesaian sengketa, gimana mekanisme penyelesaian sengketa, mekanisme penyelesaian perselisihan, ya itu bisa ditaruh di accept clause. Kemudian ada penutup kontrak. Penutup kontrak ini bisa disepakati dengan siapa saksinya, terus pilihan forumnya di mana, ya nanti itu bisa diatur di penutup kontrak. Tanda tangan para pihak juga jangan lupa. Identitas saksi. Kalau perjanjian ini dibuat secara otentik, itu pasti ada saksi. Kalau di bawah tangan sebaiknya juga dilengkapi dengan saksi, maka di situ akan ada saksi yang identitasnya yang akan kita taruh di penutup kontrak. Ya. Oke.